Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah Dasar Manajemen Bisnis dan tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan 4 ya. Dan untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saya jelaskan. Pengambilan keputusan. Oke. Apa pentingnya pengambilan keputusan? Nah, pengambilan keputusan ini sangat penting di dalam manajemen, ya. Dan ini merupakan salah satu tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer, di mana keputusan-keputusan ini akan menimbulkan aktivitas-aktivitas sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Sedangkan pengambilan keputusan ini kalau menurut para ahli kurang lebih ada beberapa. Yang pertama, kalau menurut J.R. Terry, dia mengatakan bahwa pengambilan keputusan ini adalah sebagai pemilihan alternatif perilaku ya atau kelakuan tertentu dari dua atau alternatif yang ada. Sedangkan kalau menurut Malayu Hasibuan, pengambilan keputusan ini adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Sedangkan kalau dilihat dari etimologis, keputusan yaitu pilihan di antara dua atau lebih alternatif, sedangkan pengambilan keputusan ini adalah proses identifikasi permasalahan dan peluang, kemudian menyelesaikannya. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan ini adalah proses bagaimana menetapkan suatu keputusan yang terbaik, logis, rasional, dan ideal berdasarkan fakta, data, dan informasi dari sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan resiko terkecil, efektif, dan efisien untuk dilaksanakan di masa depan. Jenis masalah dan keputusan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya masalah terstruktur dan keputusan terprogram. Yang dimaksud sendiri dengan masalah terstruktur, ini adalah masalah yang lugas, sudah dikenal, dan mudah didefinisikan. Sedangkan keputusan yang terprogram ini adalah keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Ya, di mana di sini ada 3 pendekatan di dalam keputusan yang terprogram, yaitu prosedur, peraturan, dan kebijakan. Nah, yang dimaksud dengan prosedur sendiri, ini adalah serangkaian langkah berurutan yang saling terkait yang dapat digunakan untuk menanggapi masalah yang terstruktur. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan itu adalah pernyataan tersurat yang memberitahu para manajer apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan itu adalah pedoman yang menjadi parameter untuk pengambilan keputusan. Di sini ada 3 perhatian dalam kebijakan. Yang pertama, memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, melakukan promosi apabila dimungkinkan. Dan yang ketiga adalah mampu bersaing. Sedangkan yang kedua, itu adalah masalah yang tak terstruktur dan keputusan yang tak terprogram.
Masalah yang terstruktur ini adalah masalah baru atau tidak biasa dan untuk informasi yang ambigu dan tidak lengkap. Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan yang tak terprogram, ini adalah keputusan unik yang membutuhkan solusi yang dirancang secara khusus supaya sesuai dengan masalahnya, ya, atau solusi yang sudah dimodifikasi. Nah, untuk jenis permasalahan, keputusan, dan tingkatan dalam organisasi ini bisa ya dibuat dalam bagian seperti ini ya. Jadi di sini jenis masalah ya. Nah, ini ada ya dari keputusan terprogram, keputusan tidak terprogram ya. Kemudian tadi terstruktur ya. Jadi masalah ada yang terstruktur dengan baik dan terstruktur tak terstruktur dengan baik dan terstruktur dengan baik. Kemudian tingkatan dalam organisasi dari mulai yang rendah itu sampai yang tinggi ya. Ini bisa digambarkan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah manajer sebagai pembuat keputusan. Yang perlu diingat di sini ada 3 perspektif tentang bagaimana keputusan itu dibuat. Yang pertama yaitu rasionalitas. Pembuatan keputusan rasional yaitu gambaran pilihan-pilihan yang konsisten dan nilainya paling maksimal di dalam batasan-batasan tertentu. Yang kedua, itu ada rasionalitas terbatas, di mana perilaku yang rasional berdasarkan proses pengambilan keputusan yang disederhanakan, yang dibatasi oleh kemampuan seseorang untuk memproses informasi. Pengembangan dari rasionalitas terbatas ini berupa peningkatan komitmen terhadap keputusan sebelumnya, walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin keliru. Ya, contohnya seperti pada kenaikan BBM. Kemudian yang ketiga itu ada intuisi. Intuisi adalah pengambilan keputusan berdasarkan ya intuisi. Proses pengambilan keputusannya dilakukan di bawah sadar berdasarkan pengalaman dan juga pertimbangan yang sudah terkumpul. Sedangkan untuk asumsi rasionalitas sendiri ini meliputi satu ya, masalahnya itu jelas dan tidak bermakna ganda. Yang kedua, sasaran tunggal yang didefinisikan secara baik dan harus dicapai. Kemudian yang ketiga, seluruh alternatif dan akibatnya itu diketahui. Yang keempat, ada preferensi atau kelebihsukaan jenis. Yang kelima, ada preferensi konstan dan stabil. Yang keenam, tidak ada kendala waktu dan biaya. Dan yang ketujuh adalah pilihan terakhir ini akan memaksimalkan hasil. Nah, dari ketujuh ini, maka nanti akan menghasilkan pengambilan keputusan yang rasional. Selanjutnya ada keputusan yang menggunakan intuisi. Nah, nih, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, ya. Jadi, intuisi ini adalah keputusan berdasarkan pengalaman. Maka di sini manajer membuat keputusan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Ya. Sedangkan untuk keputusan berdasarkan pembangkitan pengaruh, ini manajer membuat keputusan berdasarkan perasaan atau emosi. Sedangkan untuk keputusan berdasarkan kognitif, maka manajer membuat keputusan berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan. Pada pemrosesan mental bawah sadar, maka manajer menggunakan data dari pikiran bawah sadar untuk membantunya membuat keputusan. Dan keputusan berdasarkan nilai atau etika, manajer membuat keputusan berdasarkan nilai etika atau budaya.
Kemudian ada berbagai keputusan di dalam fungsi manajemen, ya. Nah, di sini ada 4, ya, yaitu ada merencanakan, memimpin, mengorganisasi, dan mengendalikan. Dalam merencanakan ini harus ada apa saja tujuan jangka panjangnya, kemudian strategi mana yang paling baik, apakah tujuan jangka pendeknya, dan seberapa sulit sasarannya. Sedangkan pada memimpin, ya, ini harus diperhatikan juga sama ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana cara memotivasi karyawan yang kurang percaya diri. Yang kedua adalah mana gaya kepemimpinan yang sekiranya itu lebih efektif. Ya. Selanjutnya, bagaimana perubahan akan mempengaruhi produktivitas kerja. Dan yang terakhir, kapan waktu yang tepat untuk merangsang konflik. Untuk organisasi, ini juga sama, meliputi 4 hal. Yang pertama, berapa banyak karyawan yang memberi laporan. Yang kedua, seberapa besar sentralisasi ada di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, yaitu bagaimana merancang jabatan. Dan yang keempat adalah kapan organisasi itu harus mengimplementasikan struktur yang berbeda. Ya. Nah, yang terakhir itu ada mengendalikan. Mengendalikan sendiri ini meliputi 4. Yang pertama ada kegiatan mana yang harus dikendalikan. Yang kedua, bagaimana mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga, yaitu kapan distorsi kerja itu besar artinya. Dan yang kelima adalah jenis informasi manajemen mana yang harus dimiliki organisasi. Kemudian ada kondisi pengambilan keputusan. Ini ada beberapa ya. Yang pertama ada kepastian. Kepastian yang ini bagaimana? Yaitu situasi yang memungkinkan manajer mampu membuat keputusan yang tepat karena seluruh hasil keputusannya sudah diketahui. Yang kedua, yaitu ada resiko. Nah, resiko di sini adalah kondisi-kondisi yang membuat pengambilan keputusan mampu memperkirakan kemungkinan hasil-hasil tertentu dari keputusan itu. Dan yang ketiga, yaitu ketidakpastian. Yang dimaksud ketidakpastian di sini adalah situasi di mana pengambilan keputusan itu tidak memiliki probabilitas yang pasti atau masuk akal. Jadi, apabila terjadi keterbatasan jumlah informasi pilihan alternatif di dalam pengambilan keputusan, ada faktor lain, contohnya seperti psikologis si pengambil keputusan, kemudian memaksimalkan hasil maksimum yang mungkin, sebaliknya minimal. Selain itu, ada juga mengenai bias dan kekeliruan di dalam pengambilan keputusan. Secara heuristik, ya, yang dimaksud ini adalah petunjuk praktis yang digunakan manajer untuk menyederhanakan pembuatan keputusan. Di mana biasanya ada 12 kesalahan keputusan dan bias yang sering dibuat oleh seorang manajer. Yang pertama, itu adalah terlalu percaya diri. Pembuat keputusan ini biasanya cenderung berpikir bahwa mereka lebih tahu apa yang mereka lakukan atau menganut pandangan yang tidak realistis tentang diri sendiri dan kinerja mereka yang positif. Yang kedua adalah kepuasan yang cepat, yaitu membuat keputusan yang cenderung menginginkan hasil yang cepat dan menghindari biaya yang cepat. Yang ketiga adalah efek yang dalam. Pembuat keputusan itu menetapkan informasi awal sebagai titik awal dan lalu ditetapkan. Nah, ini membuktikan bahwa kegagalan manajer untuk menyesuaikan informasi yang berurutan. Yang keempat adalah perspektif yang efektif, di mana pembuat keputusan dengan selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa berdasarkan persepsi mereka yang bias.
Kemudian yang kelima, yaitu konfirmasi. Pembuat keputusan mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan mereka dan memotong informasi yang berlawanan dengan penilaian di masa lalu. Yang keenam, ada pembingkai, yaitu pembuat keputusan memilih aspek situasi tertentu dan menciptakan titik acuan yang keliru. Yang ketujuh, ada ketersediaan, yaitu pembuat keputusan cenderung mengingat peristiwa yang sering terjadi dan nyata di dalam ingatan mereka. Yang kedelapan, ada perwakilan, yaitu pembuat keputusan menilai kemiripan peristiwa dengan yang pernah mereka alami sebelumnya. Yang kesembilan, itu ada keacakan, bahwa pembuat keputusan itu biasanya berusaha menciptakan makan dari peristiwa acak. Kesepuluh adalah kesalahan biaya yang ditanamkan, yaitu pembuat keputusan lupa bahwa pilihannya sekarang tidak dapat memperbaiki di masa lalu. Ya. Kemudian yang ke-11 itu adalah mandiri, pembuat keputusan yang cepat, menghargai kesuksesan mereka dan menyalahkan kekeliruan pada faktor lain. Dan yang terakhir adalah hikmah. Pembuat keputusan secara keliru meyakini bahwa mereka dapat meramalkan dengan akurat hasil dari suatu peristiwa segera setelah hasil itu diketahui. Nah, ini ya, untuk kekeliruan dan bias atas pembuatan keputusan, kalau dibuat bisa itu kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada beberapa tadi ya, pembuatan keputusan, kesalahan dan bias, tidak terlalu percaya diri, kepuasan segera, efek yang dalam, persepsi yang efektif, konfirmasi, pembingkaian, ketersediaan, perwakilan, pengacakan, kesalahan biaya yang ditanamkan, mandiri, dan hikmah. Lalu bagaimana proses pengambilan keputusan itu sendiri? Nah, proses pengambilan keputusan ini adalah rangkaian dari 8 langkah yang mencakup identifikasi masalah, memilih alternatif, dan mengevaluasi aktivitas keputusan. Dan langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan, yang pertama ini, mengenali suatu masalah, ya, di mana masalah di sini adalah kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang dikehendaki. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan, yaitu kriteria mendefinisikan apa yang relevan di dalam keputusan. Contoh, seperti membeli PC dengan spesifikasi, harga, buatan, dan juga model produk. Selanjutnya adalah mengalokasikan berat kriteria, menganalisa alternatif, ya, menyusun alternatif ini, menganalisis alternatif, memilih alternatif, kemudian mengimplementasikan alternatif. Ya, ini adalah langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas keputusan. Nah, kalau dibuat bagannya, prosesnya kurang lebih seperti ini. Ini contoh pengambilan keputusan di dalam menentukan membeli sesuatu menggunakan franchise. Ya, ini ada identifikasi masalah. Ya, yaitu memutuskan franchise terbaik apa yang akan dibeli. Kemudian identifikasi kriteria keputusan. Ini meliputi identifikasi kriteria, kualifikasi keuangan, sejarah dari waralabanya, biaya awal, lokasi geografi yang terbuka, dan dukungan pewaralaba. Selanjutnya ada lokasi bobot pada kriteria. Nah, di sini ada biaya awal, ya, dukungan pewaralaba, kualifikasi keuangan, lokasi geografis yang terbuka, dan sejarah pewaralaba.
Kemudian penyusunan alternatif. Nah, apa saja nanti yang mau dijadikan produk? Contoh misalnya ada tela-tela, majestic, pulsa elektrik, ya, depot aqua, distro, ayam penyet, warnet, KFC dan sebagainya. Analisa alternatif, ya. Jadi misalnya mengambil satu alternatif, misalnya apa? Nah, alternatif lainnya apa? Kalau misalnya yang A tidak jadi, bisa pindah ke plan B. Ya. Kemudian ada pemilihan alternatif dan penerapan, ya. Jadi disusun dulu, dianalisa kalau ini misalnya A, untung ruginya bagaimana, kelebihan kekurangannya apa, ya. Setelah itu baru dipilih, ya. Setelah dipilih kemudian diterapkan. Nah, misalnya dari sekian banyak akhirnya memilih warnet, ya. Ketika sudah pilih kemudian dievaluasi bagaimana efektivitasnya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada gaya keputusan. Apa yang dimaksud dengan gaya keputusan? Ini adalah perbedaan di antara sejumlah orang yang berkaitan dengan bagaimana mereka memandang masalah dan mengambil keputusan. Di sini ada 4 gaya keputusan. Yang pertama ada gaya perintah, yaitu mengambil keputusan dengan cepat karena tidak suka menghadapi banyak informasi dan mungkin mempertimbangkan hanya satu atau dua alternatif. Yang kedua ada gaya analitis, yaitu suka mempertimbangkan solusi kompleks berdasarkan banyaknya data-data yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga ada gaya konseptual. Ini adalah mempertimbangkan banyak informasi, tapi juga lebih berorientasi sosial daripada orang lain tentang masalah dan kemungkinan alternatif pemecahannya. Dan yang keempat itu ada gaya tingkah laku. Nah, ini adalah gaya berkomunikasi satu-satu dan memahami perasaan mereka tentang permasalahan dan dampak dari keputusan mereka. Selanjutnya ada kerangka kerja keputusan personal. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada situasi, ada gaya keputusan personal. Nah, dari dua ini akan menghasilkan pilihan keputusan. Di mana situasi, ya, ini masuk ya pada terprogram atau tidak terprogram, kemudian klasik, administratif dan politis serta langkah keputusan. Sedangkan gaya keputusan personal ini meliputi tadi 4, ada perintah, analitis, konseptual dan tingkah laku. Nah, dari dua ini nanti akan menghasilkan pilihan keputusan, yaitu berupa solusi terbaik untuk satu permasalahan. Selanjutnya ada gaya kontingensi kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan gaya kontingensi kepemimpinan? Yaitu manajer membuat sejumlah keputusan sebagai individu, namun pengambilan keputusan sering menjadi bagian dari sebuah kelompok. Pengambilan keputusan yang efektif ini seringkali tergantung dari manajer melibatkan orang yang tepat dengan cara yang benar untuk membantu mereka memecahkan masalah. Nah, ini ya, ada beberapa tipe. Yang pertama ada model VIRUM. Nah, ini adalah sebuah model yang didesain untuk membantu manajer mengukur jumlah partisipasi bawahannya dalam pengambilan keputusan. Nah, model ini punya 3 komponen, ya. Yang diantaranya, yang pertama ada gaya partisipasi kepemimpinan, yang kedua ada pertanyaan diagnostik, dan yang ketiga ada memilih gaya keputusan. Yang pertama yaitu tadi gaya partisipasi kepemimpinan. Nah, model ini biasanya menggunakan 5 tingkatan partisipasi bawahan di dalam mengambil keputusan. Yang dimulai dari memutuskan, ya. Jadi pemimpin itu mengambil keputusan sendiri. Yang kedua adalah berkonsultasi secara individu. Maksudnya adalah mempresentasikan permasalahan secara individu ke bawahan. Yang ketiga adalah kelompok konsultasi, yaitu mempresentasikan permasalahan secara individu ke bawahan secara kelompok, kemudian mengumpulkan ide dan saran secara kolektif, serta mengambil keputusan. Yang keempat adalah memfasilitasi,
yaitu berbagi permasalahan dengan bawahan sebagai kelompok dan bertindak sebagai fasilitator untuk membantu kelompok mengambil keputusan. Dan yang kelima, yaitu mendelegasikan. Artinya di sini adalah mendelegasikan permasalahan dan mengizinkan kelompok untuk membuat keputusan dalam mengambil keputusan pada batasan yang sudah ditentukan. Nah, kalau dibuat seperti ini ya, gaya partisipasi kepemimpinan. Jadi ada daerah pengaruh pemimpin dan daerah kebebasan bagi kelompok. Nah, ini ada 5 tadi, meliputi memutuskan, berkonsultasi secara individual, kelompok konsultasi, memfasilitasi, dan mendelegasi. Nah, virum yang kedua adalah pertanyaan diagnostik. Yang dimaksud dengan pernyataan diagnostik ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi bawahan terhadap komitmen pada keputusan yang diambil, ya, sehingga dapat diukur dengan menjawab pertanyaan diagnostik. Contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu signifikansi keputusan. Artinya adalah pemimpin terlibat secara aktif. Yang kedua, pentingnya komitmen. Maksud di sini adalah pemimpin harus melibatkan bawahan di proses keputusan. Yang ketiga adalah keahlian pimpinan. Jika pemimpin tidak memiliki informasi yang banyak, maka dapat melibatkan bawahan untuk memperolehnya. Yang keempat ada komitmen yang seragam, ya, di mana jika bawahan ikut dalam pengambilan keputusan, maka keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan berkurang. Yang kelima adalah kelompok pendukung untuk tujuan, ya, di mana jika bawahan tidak setuju dalam penetapan tujuan organisasi, maka pimpinan tidak membiarkan kelompok mengambil keputusannya sendiri. Kemudian yang keenam ada keahlian kelompok, ya, di mana jika bawahan memiliki pengetahuan yang tinggi dalam permasalahan, maka tanggung jawab yang lebih besar untuk keputusan dapat didelegasikan kepada mereka. Dan yang ketujuh adalah kompetensi kelompok. Saat bawahan memiliki keahlian dan keinginan yang tinggi untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan dapat didelegasikan kepada mereka. Selanjutnya adalah memiliki keputusan. Dengan melihat metrik keputusan, itu akan membuat manajer dapat menggunakan gaya partisipasi dengan menjawab pertanyaan diagnosis secara berurutan. Contohnya seperti ini, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Model yang kedua tadi setelah Virum ada model Fiedler atau Least Preferred Co-worker. Ini adalah mengukur gaya kepemimpinan yang berupa. Yang pertama ada questionnaire, ya. Jadi questionnaire Least Preferred Co-worker itu meliputi 16 pasang kata sifat yang diskor 1 sampai 8. Kemudian total skor tertinggi itu orientasi pada hubungan. Dan total skor terendah itu orientasinya pada tugas. Yang kedua adalah evaluasi situasi yang ada, di mana hasil kuesioner tersebut itu kemudian digunakan untuk menyesuaikan bagi pemimpin dengan situasi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan kuesioner model kontingensi Fiedler, nah kurang lebih seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Tadi nilainya antara 1 sampai dengan 8. Nah, kelemahan dari pengukuran model Fiedler sendiri, yang pertama adalah hubungan atasan dengan bawahan, ya, terutama pada tingkat kepercayaan dan respek bawahan terhadap pimpinan. Yang kedua, yaitu struktur tugas. Nah, ini pada prosedural
di dalam memberikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, itu posisi kekuasaan, itu meliputi pengaruh pemimpin yang memiliki kekuasaan berlebih. Contohnya seperti pada kegiatan rekrut, ya, PHK, disiplin, promosi, dan penggajian. Kemudian yang keempat, yaitu tidak mengukur kontingensi atau situasi-situasi yang berbeda untuk dihadapi. Sedangkan untuk efektivitas kepemimpinan sendiri, yang pertama, yaitu orientasi tugas cenderung lebih baik pada situasi very favorable dan very unfavorable. Yang kedua, orientasi hubungan cenderung lebih baik pada situasi moderate favorable. Dan yang ketiga, yaitu upaya peningkatan efektivitas dalam model ini itu melalui dua hal. Ya. Yang pertama, menggantikan pemimpin baru yang cocok dengan situasi saat ini. Dan yang kedua adalah merubah situasi agar sesuai atau cocok dengan pemimpin saat ini. Nah, untuk gambar less preferred coworker sendiri, nah, kurang lebih seperti ini gambarannya, ya. Di sini ada ya orientasi hubungan, ya, dimulai dari sangat tidak menyenangkan, cukup menyenangkan, dan sangat menyenangkan. Nah, kemudian di sini ada gaya kepemimpinan, ya, yaitu pada orientasi tugasnya. Yang ketiga ada model Hersey. Model ini bertitik tolak dari pendekatan situasional, di mana tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu paling efektif untuk diterapkan dalam setiap situasi. Nah, gaya kepemimpinan ini akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan dari bawahan. Nah, untuk gambar less preferred coworker sendiri ini ya. Ini tingkat kematangan anak buah ya. Bisa dilihat seperti ini ya. Upaya pendukung dari yang rendah sampai yang tinggi ya. Ini juga ada upaya penegasan. Nah, di sini ada delegasi, partisipasi, konsultasi otoriter ya. Nah, ini kesiapannya dari matang ya, tidak matang. Di sini ada M1, M2, M3, M4 ya. Nah, ini keempat gaya ini adalah kombinasi antara orientasi tugas dengan orientasi hubungan. Dan ini kurang lebih tingkat gambaran dari tingkat kematangan anak buah. Dan yang keempat ada model path goal teori. Yang dimaksud dengan model path goal teori sendiri adalah perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan sejauh mereka bisa melihat adanya kepuasan baik yang segera dapat dirasakan maupun untuk masa depan. Nah, untuk model path teori sendiri, ini bentuk perilaku pimpinannya ada 4 macam. Yang pertama ada directive leader, yaitu mengarahkan bawahan bagaimana menyelesaikan tugas. Yang kedua ada supportive leader, yaitu bersahabat dan menunjukkan perhatian pada kebutuhan bawahan. Yang ketiga ada participate leader, yaitu berkonsultasi dengan bawahan dan memperhatikan saran bawahan sebelum memutuskan. Dan yang keempat ada achievement oriented leader, yaitu menentukan sasaran dan mengharapkan bawahan mencapai sasaran tersebut pada prestasi terbaiknya. Selanjutnya adalah upaya pemimpin mengarahkan tujuan. Yang pertama, kewajiban pemimpin untuk mengarahkan motivasi yang terpendam maupun yang nampak yang terdapat pada anak buah itu sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pemimpin mampu mengarahkan anak buahnya untuk mencapai tujuan, ya, baik pribadi maupun organisasi. Yang ketiga, pemimpin mampu menyeimbangkan antara prestasi kerja anak buah dengan imbalan yang diberikan kepada mereka. Dan intinya, ini adalah teori berdasarkan keseimbangan antara prestasi dan imbalan itu bisa berjalan dengan baik.
Nah, ada perbandingan ya antara beberapa pendekatan situasional antara beberapa tipe tadi. Yang pertama, leader participation model. Ini adalah sekelompok aturan yang menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan partisipasif pada situasi tertentu yang berbeda. Yang kedua, beberapa gaya dalam model ini biasanya menggunakan otoriter, konsultatif, dan kelompok. Sedangkan pada charismatic leadership theory, ya, self-confident, vision, ability to articulate the vision, ya, strong conviction about the vision, behavior that is out of the ordinary, appearance change, and environment sensitivity. Ya, ini perbandingan dari beberapa pendekatan situasional. Dan yang ketiga yaitu transactional versus transformational leadership. Ya, kalau transactional leader ini pemimpin yang membimbing dan memotivasi pengikut atau bawahan dalam arahan pencapaian tujuan yang sudah dikembangkan melalui klarifikasi kebutuhan peran dan tugas. Sedangkan transformation leader ya, ini adalah pemimpin yang memperhatikan pertimbangan individu anak buahnya dan stimulasi intelektual serta karisma. Kemudian bagaimana dengan decision making managerial? Yang dimaksud dengan decision making managerial di sini adalah bagaimana cara pengambilan keputusan dari seorang manajer. Para manajer ingin membuat keputusan yang baik dengan memilih alternatif melaksanakannya dan menentukan apakah perlu atau tidak menangani situasi yang menuntut keputusan pada awalnya. Proses pengambilan keputusan manajer itu mempengaruhi 4 faktor yang mencakup pendekatan pengambilan keputusan, kondisi pengambilan keputusan, jenis masalah yang dihadapi, dan gaya pengambilan keputusan. Nah, untuk gambaran dari pengambilan keputusan manajerial sendiri kurang lebih seperti ini, ya. Tadi di sini ada kesalahan dan bias pengambilan keputusan. Ada pendekatan pengambilan keputusan. Tadi ada 3. Rasionalitas, rasional terbatas, dan intuisi. Ya. Kemudian jenis masalah keputusannya ada terstruktur terprogram dan tak terstruktur tak terprogram. Kondisi pengambilan keputusannya ada ketidakpastian, resiko, dan ketidakpastian. Sedangkan gaya pengambilan keputusannya ini ada 4, yaitu melalui mengarahkan analitis, konseptual, dan perilaku. Sedangkan untuk keputusan sendiri ini ada 3, yaitu memilih alternatif terbaik, ya, yang maksimal dan sekedar memenuhi syarat. Kemudian melaksanakan dan mengevaluasi. Oke. Pertemuan keempat ya selesai ya. Kurang lebih materinya seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Semoga bisa dipahami ya. Dan untuk tugas itu nanti bisa dilihat di aplikasi MyBest ya. Tugasnya adalah bagaimana nanti mengambil satu keputusan ya dengan diberikan 2 buah studi kasus. Oke, saya rasa pertemuan hari ini ya cukup ya. Silakan nanti bisa dipelajari kembali apabila ada yang belum dipahami. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.